terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mulaikan akan ibadah pemakaman kita di tempat ini. Untuk itu, mari kita dengarkan rangkaian acara yang akan kita ikuti hingga selesai nanti. Ibadah pemakaman dari suami, papa, opa, saudara yang terkasih, Bapak Denny Robi Sarungsyo, tutup usia 59 tahun 4 bulan 19 hari. Hari Senin Hari Senin tanggal 28 November tahun 2022, tempat keluarga Rembet Kawenian. Pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Melisa Pahat Soputan SAG. Kedua, doa buka yang akan dipimpin oleh Gembala GPSDI Pontang Mangsa, Bapak David Mawikere. Ketiga, pembacaan riwayat hidup oleh anak Maesa Ngantung SSTP. Keempat, sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari IKPLN yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Min Politon sebagai Ketua IKPLN. Sambutan kedua dari mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Kalvari GKSP Ampana yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Insinyur Hari Kadarusman. Dan sambutan ketiga dari pemerintah. Kelima, ungkapan kasih keluarga yang akan dituntun oleh Guru Agama Ibu Geisha Maendong Wawuruku SPD MM MPDK. Keenam, ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Pendeta Samuel Rubianto Rompas SPH. Ketujuh, penutupan peti jenazah oleh para tukang. Kedelapan, perletakan karangan bunga yang akan dituntun oleh Bapak Hari Nayawan sebagai asisten bendahara Priakom Bapak Gerin Efrata Pontak 1. Kesembilan, laporan pertanggungjawaban dari pengurus rumah daruka. Rangkaian acara yang akan kita ikuti di tempat ini. Saat ini kita masuk pada ucapan selamat datang oleh Penatua Ibu Melisa Pahat Soputan SAG kepada Ibu Bintang Dewansari. Yang dihadir, puji syukur untuk kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih-Nya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua, dan lebih khusus lagi bagi keluarga besar Sarungsyo. Yang walaupun hujan yang rintik-rintik, tetapi kita boleh ada pada saat ini. Ya, hujan deras, tetapi orang boleh ada di tempat ini untuk menghibur keluarga yang ada. Dan untuk itu kami keluarga besar Sarungsyo mengucapkan selamat datang
mengucapkan selamat datang kepada pimpinan-pimpinan gereja dari denominasi gereja yang ada yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Juga mengucapkan selamat datang kepada pemerintah, baik yang berada di Desa Pontak 1 maupun berada di Desa Pontak, bahkan pun berada di luar Desa Pontak Masa. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh pelayan duka yang ada, baik di Desa Pontak 1, Desa Pontak, bahkan pun di luar Desa Pontak Masa. Dan kami lihat ada dari Manado, Kolong Bukan dan sekitarnya, dan juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kecamatan Raminapo, Bapak Gendri Umbo SPD, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan pun ada tokoh muda yang kami lihat berada pada saat ini, dan semuanya diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentunya kehadiran kita semua di tempat ini akan membawa sukacita bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah kita semua terus mendoakan agar kehidupan keluarga besar Salam November, bahkan itu juga mendoakan kehidupan kita semua sama jika mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Masuk dalam doa buka yang akan dipimpin oleh Gembala GPSDI Pontak Mangsa, Bapak David Mawikere. Kepada Bapak diundang dengan kasih. Untuk semua kita masih berdiri, sudah dikeluarkan. Sehingga kami berada di tempat ini. Kami sebagai orang percaya, sebagai milik kepunyaan-Mu ya Tuhan, kami melihat bagaimana kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu, di mana Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami, terlebih bagi keluarga di tempat ini, keluarga Saronsong Rembet. Ucapan Tuhan bagi Tuhan umat-Mu ini
dan yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah mengerjakan semuanya. Apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan tidak pernah salah. Tapi yang kami yakin bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, Engkau yang adalah Tuhan, hamba-Mu percaya di tempat ini ada kehadiran Tuhan, ada Roh Kudus di tempat ini, dan kami pun yang hadir, kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk Tuhan, hamba-hamba-Mu, pendeta, pelayan-pelayan-Mu, bahkan pemerintah yang ada, yang akan mengambil bagian dalam ibadah pemakaman. Biarlah hikmat, pengertian dari sorga, pewahyuan dari sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu, dan hamba percaya di tempat ini, di bangsa duka ini, hanya ada Tuhan, Engkau sendiri, hanya ada Roh Kudus, sehingga semua kami pun yang datang dalam pergumulan masalah, sakit penyakit apapun, kami mengalami pemulihan, kami mengalami jalan keluar yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, bahkan memberkati sound system yang kami pakai, pemain musik yang ada pun diberkati oleh Tuhan. Kita membuka ibadah pemakaman saat siang hari ini, kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup yang akan dituntun oleh anak Maesa Ngantuk SSTP. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Daftar riwayat hidup, pekerjaan, pengabdian, suami, ayah, opa, saudara, papa, Denny Robi Seronson. Nama lengkap Denny Robi Seronson. Lahir di Manado tanggal 6 Juli 1963. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan akhir pensiunan PLN tahun 2019 di Ampana, Sulawesi Tengah. Alamat terakhir Desa Siang 1, Kecamatan Pialen. Anak dari ayah Yoce Frans Saronsong, ibu Betty Nerman. Saudara kandung yang pertama almarhum Ferry Saronsong, menikah dengan Merike Pangayoan, dikaruniai 2 orang anak dan 5 cucu. Yang kedua Papa Denny Robi Saronsong, menikah dengan Olga Kenny Febri Rambut, dikaruniai 1 orang anak, 2 orang cucu. Yang ketiga Nonli Saronsong, menikah dengan Krisno Sangawa, dikaruniai 6 orang anak, 6 orang cucu. Yang keempat Joyke Saronsong, almarhum, menikah dengan Meiti Sigarlati, dikaruniai 3 orang anak, 2 cucu. Papa menikah
tanggal 8 Februari 1992 dengan Mama Olga Eni Feltri Robert. Dengan orang tua Bapak Arnold Aaron Robert, Ibu Emma Masyid Paul. Anak Desire Saronsong SDMM menikah dengan Maisa Gantung SSTP MAP, dikaruniai dua anak. Yang pertama Matthew Arno Ngantong, yang kedua Marquis Apila Ngantong. Riwayat pendidikan: yang pertama SD Gemil 31 Manado, tamat tahun 1977. Yang kedua SMP 81 Manado, tamat tahun 1981. Yang ketiga SMA PGRI 1 Manado, tamat tahun 1984. Riwayat pekerjaan: Papa bekerja sebagai pegawai PLN dari tahun 1984 sampai pensiun pada tahun 2019. Pernah bertugas di Manado, Sanger, Kota Mobagu, Lubuk, Poso, dan akhirnya pensiun di Iampana, kemudian pensiun di Manado, dan dapat wisuda pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan predikat baik. Dalam pengabdian di bidang gereja, Papa setia menemani Mama dalam pelayanan di daerah penginjilan di Sulawesi Tengah selama 18 tahun. Di bidang kemasyarakatan, Papa sebagai pendonatur yang setia dan selalu mendukung program-program pemerintah serta menjadi masyarakat yang baik. Pesan-pesan dalam menghadapi pergumulan sakit, Papa selalu tersenyum dan tidak pernah mengeluh. Dalam keseharian, Papa ketika bertemu dengan siapa saja, Papa selalu menegur dan sering bercanda gurau. Papa sangat senang menolong saudara-saudara, keponakan-keponakan untuk sekolah di Manado dan tinggal di rumah. Papa seminggu terakhir dirawat di rumah sakit Walter Hominsidi, Delhi, karena sakit asam lambung dan kekurangan darah. Dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Dan pada tanggal 25 November 2022, hari Jumat, jam 12.35, Papa mengembuskan nafas terakhir. Disaksikan oleh istri, anak-anak, cucu, kakak beradik, keponakan-keponakan, dan saudara-saudara. Papa tutup usia pada usia
59 tahun 4 bulan 19 hari. Kami keluarga tentunya mengaminkan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kami keluarga meminta maaf atas segala kesalahan, kekurangan yang Bapak tunjukkan semasa hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari IKPLN yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Mik Politon sebagai Ketua IKPLN. Kepada Bapak diundang dengan kasih. Sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, tentunya kita bersyukur atas apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, saya tadi disebut sebagai Ketua IKPLN. Pertanyaannya, apa itu IKPLN? Kepanjangan dari IKPLN adalah Ikatan Keluarga Pensiunan Listrik Negara. Jadi semua pensiunan PLN menurut perundang-undangan yang berlaku dan menurut keputusan Direksi PT PLN Persero 2007 bahwa setiap pegawai PLN yang pensiun itu langsung menjadi anggota IKPLN. Dan kami punya anggota IKPLN seluruh Indonesia berjumlah 43.000 anggota, dan untuk daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo berjumlah 1.183. Dan Bapak Denny Rombi Saronso terdaftar sebagai anggota IKPLN daerah Suluteng, tepatnya terhitung mulai tanggal 1 Agustus tahun 2019. Jadi sampai dengan tanggal 25 November kemarin, usia keanggotaan beliau adalah 3 tahun, 3 bulan, dan 25 hari. Karena beliau tutup usia di tanggal 25, kami sudah tutup beliau sebagai keanggotaan. Tapi akan digantikan oleh ibu. Itu peraturan di PLN. Jadi Ibu Ola sekarang sudah sebagai anggota IKPLN daerah Suluteng. Tanggal 18 November saya WA ke Pak Denny. 18 November. Saya di rumah sakit kan. Saya WA. Tapi cuma satu centang. Saya pribadi katakan selamat jalan teman Bapak Denny Rombi Saronso. Kalau boleh ada foto ini tersenyum terus. Ini terngiang terus di dalam pikiran saya. Ya, saya kemarin pastikan ya, saya koordinasi dengan pengurus daerah. Silakan saya yang hadir di sini untuk selamat jalan temanku dan turut berduka cita atas kepergian dari sobat kita Bapak Denny Rombi Saronso. Pujilah Kristus. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan yang kedua mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Kalvari GKST Ampana yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Insinyur Hari Kadarusman. Kepada Bapak diundang dengan kasih. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami berangkat
hari Sabtu sore dari Ampana, dan atas perkenan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan boleh tiba tadi malam di tempat duka ini. Kami boleh dipertemukan dengan keluarga yang berduka, keluarga besar Sorensong Tengger. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang berharga ini yang diberikan khususnya kepada saya mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Al-Fari Ampana untuk membawakan sambutan. Salam hormat dari teman-teman majelis, terutama dari jemaat Kalvari Ampana yang terus terang kaget dan sangat kehilangan atas meninggalnya Bapak Cici. Kalau di jemaat kami, baik di jemaat maupun di tingkat klasis, itu terkenal dengan sebutan Paci dan Maci. Jarang yang panggil nama Pak Deni, semuanya panggil Paci, Maci. Kami terus terang sangat berduka, jemaat maupun teman-teman pelayanan. Sebelum saya berangkat, saya singgah di gereja. Ada beberapa senior-senior mantap majelis yang menyampaikan, aduh, seorang sebenarnya mau suka hadir, tetapi termasuk salam dari Ibu Pendeta, Pak Pendeta, yang memang karena jarak, karena situasi dan kondisi, karena tugas, sehingga memang tidak dapat hadir. Klasis maupun jemaat, di balik kesuksesan pelayanan seorang Maci, hadir sesosok Paci yang tangguh. Luar biasa kesan yang boleh kami dapatkan dari keluarga ini, dan terakhir yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu kalian yang luar biasa, keluarga ini memberi diri pada saat satu jemaat di wilayah Klasis Ampana tidak mempunyai seorang gembala, maka keluarga ini yang memberi diri tanpa digaji. Mereka memberi diri luar biasa. Itu jemaat Solafide Borone Maci selama berapa tahun Maci? 7 tahun menjadi gembala angkatan di sana. Karena jemaat kecil, mungkin penempatan pendeta di situ memang belum terjangkau. Keluarga ini yang memberi diri. Luar biasa integritas keluarga ini dan integritas seorang suami penopang pelayanan dari Maci. Sehingga keluarga ini pun walaupun sudah berpisah dari kami jemaat Kalvari maupun Klasis, tetap dikenang dan menjadi contoh teladan yang baik. Selanjutnya secara pribadi saya juga punya kesan tersendiri dari Paci terkait dengan PLN. Paci juga sempat beberapa waktu mendampingi saya, membantu saya sehingga semuanya bisa beres. Terima kasih Paci dan Maci, dan izinkan saya untuk menyampaikan diakonia duka dari gereja maupun dari teman-teman sepelayanan. Biarlah diakonia duka ini jangan dilihat nilainya, tetapi biarlah ini ikut menyampaikan perasaan duka cita, perasaan sebeban dalam duka cita ini, perasaan bela sungkawa. Pengurus LPB Projo Tumuruna. Yang kedua dari
jemaat dan majelis Jemaat Kalvari Ampana. Selanjutnya dari perorangan majelis maupun anggota jemaat. Ada satu saja yang saya mau baca. Turut berduka cita dari kami sekeluarga di Ampana. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memberi kekuatan serta penghiburan bagi segenap keluarga Sorin Sorepet yang berduka cita atas meninggalnya orang tua, opa suami yang terkasih Bapak Denny Robin Sorenso. Selamat jalan Om Robi. Terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau taburkan atas hidup keluarga kami. Tuhan Yesus menyambutmu di sorga. Selamat jalan kepada Paci. Atas perkenan Tuhan, Paci boleh menikmati sukacita abadi bersama Tuhan Yesus di sorga. Mendengarkan sambutan dari pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Umbo SPD sebagai Kepala Kecamatan Ranoyapu. Kepada Bapak diundang dengan kasih. Selamat siang bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Kita meyakini bahwa peristiwa penting yang terjadi di tengah hidup keluarga Sarongsong Rembet adalah karena otoritas Allah dalam rencana dan rancangan Tuhan. Maka diyakini bahwa semua kita yang hadir di tempat ini karena Tuhan menghadirkan kita untuk melakukan peran dan fungsi kita sebagai sesama manusia untuk tetap memberi penguatan, memberi dorongan sekaligus penghiburan bagi keluarga. Maka kesempatan ini saya mengajak kita, baik keluarga, pemerintah, jemaat dan masyarakat, marilah kita bersyukur kepada Dia yang menganugerahkan semuanya bagi kita. Yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Jemaat Gemim Efrata Pontak, Pendeta Bapak Rubianto Rompas STH, Ketua Badan Pekerja Gemim Karunia CHT 1, Pendeta Bapak Franky Bola MTH, Gembala GPSDI Alpha Omega Pontak 1, Bapak Pendeta David Mawikere, Ketua Badan Pekerja Jemaat Immanuel Tolongbukan, Pendeta Bapak Yanse Moniaga kalau MTH, Ibu ya, Ketua Badan Pekerja Sion Pontak, Pendeta Bapak Oktav Prince Runtulu STH, Vikaris Pendeta Efrata Pontak Bapak Welby Pandey SPDK, Bapak Dr. Andes Haji Waworuntu Hade Waworuntu ya, yang adalah mantan Bupati Minahasa Selatan, kebanggaan warga desa Pontak, keluarga hukum tua desa Pontak 1 bersama keluarga dan hukum tua desa Pontak bersama keluarga dan pemerintah desa Seak 1 menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Demikian dikembalikan kepada pemandu acara.
Saat ini kita ikuti ungkapan kasih keluarga yang akan dituntun oleh guru agama Ibu Geisel Panendo nomor untuk SPD MM MPDK. Kepada Ibu Dewi, silakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang seiman sepengharapan di dalam Tuhan, keluarga besar yang dalam suasana duka cita, keluarga Saronsyong Rembet, ungkapan kasih keluarga. Saat ini kita akan saksikan perpisahan adalah hal yang membuat kita terlihat seperti awan gelap. Kiranya keluarga yang berduka cita siap menghadapi peristiwa iman ini. Kiranya jangkar iman keluarga akan tertancap di dalam Yesus sehari yang akan menyambut kita, menyambut dengan berkata, Engkau, dan sambutan yang kita telah dengarkan. Figur seorang suami, papa, opa, saudara kekasih yang dikenal banyak orang Papa Cici yang familiar. Tercinta ini terus mendampingi istri dalam tugas pelayanan maupun juga di setiap aktivitas dalam keluarga. Engkau pernah menghadirkan suami yang terus setia mendampingiku dalam segala keberadaan kehidupan pribadi bahkan pun keluarga. Tuhan menghadirkan anak dan cucu keluarga Ngantun Saronsyong
Bapak Sisil, Ibu Olha. Dan saat ini juga diundang keluarga besar Saroysong Deman, keluarga Saroysong Pangoyan, Ibu Mareke Pangayoan bersama anak dan cucu, keluarga Sanala Saroysong, Bapak Risno Sanala dan Ibu Nandi Saroysong bersama anak cucu, dan keluarga Saroysong Sigarlaki, Ibu Menti Sigarlaki bersama anak-anak dan cucu. Berikut Kepala Kecamatan Ranoyapo, Bapak Jenri Umbo SPD. Saya turun saja. Pendeta Franky Wol MTH, akan anak tulis dan tidak salah. Pendeta dari Ampana, Pendeta Agustina Lapukua, sarjana teologi. Yang terakhir Bapak Mik Politon sebagai Ketua IKPLN. Demikianlah kita telah dinaikkan kepada Tuhan supaya Tuhan mampukan keluarga menghadapi realita yang Tuhan telah nyatakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Samuel Rubianto Rompas STH. Dalam persiapan, saya undang kita semua berdiri kecuali keluarga. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dalam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi jemaat dan saudara sekalian. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Ayub pasal 14 ayat 11-12. Ayub telah berkata, seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Saya sambut dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 2. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam kerinduan akan Allah. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan deramnya mereka memusuhi aku. Seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku akan segera mencari tempat berlindung terhadap angin ribut dan badai. Disambut NKB 170.
Kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Lukas. Sekali lagi Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 dalam ayatnya yang ke-25 hingga ayat 33. Lukas pasal 2 dibaca dari ayat 2 hingga ayat 35. Ayat 33 maksud saya. Saya baca ayat demi ayat untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam Lukas pasal 2 ayat 25 hingga ayat 33. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Demikian firman Allah diberkati kita semua. Dan pembacaan ini disambut puji-pujian yang pertama. Seluruh pelayan khusus Rime Pratap Kontak 1 dengan niat mataku jadi bermata, kau ubahkan bukit hitamku menjadi sudra, kepahitan kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau langkai air mata jadi permata.
kita semua yang hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Singkat saja bahwa karena dari hari kemarin dulu sampai hari ini apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dalam sambutan-sambutan tentang kehidupan dari kekasih kita memang sangat betul dan itu menjadi berkat bagi keluarga dan kita semua yang merasakannya. Tapi satu hal saya mau katakan bagi Pak Dini adalah sangat memperhatikan keluarga hamba pendeta. Hampir setiap minggu berapa kali satu dalam seminggu itu berapa kali harus datang di pastori sebawa berkat. Apakah itu dari segi makanan, jasmani dan lain-lain. Pagi-pagi sudah datang. Selamat pagi pendeta. Dan ini adalah pelayanan dari keluarga Saroso Member. Saya tahu itu juga Ibu Olga bersama-sama ada dengan Pak Dini dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di jemaat Gemik Karunia sama juga yang ada di Tentena di Poso, tidak berubah. Wanita Ibu baru-baru melaksanakan paduan suara dengan nilai gold, peran dari Pak Deni dan Ibu Olga. Sebawa seragam di gereja bebek dengan tangan kiri kanan bawa di gereja, dan itu yang digunakan oleh wanita Ibu ketika dipanggilnya Pak Deni di waktu naik panggung. Karena Ibu Olga adalah bagian dari paduan suara wanita Ibu. Ibu Olga adalah ketua komisi diakonia jemaat kami sampai pada periode 2005 nanti, 2006 nanti. Dan dia terlepas dari peran dari Pak Deni. Paduan suara pelayan khusus yang ada di wilayah Manado Melayu Timur, peran dari Pak Deni dan Ibu Olga dengan menyediakan seragam dari seluruh pelsus yang ada di wilayah Manado, wilayah Manado Melayu Timur. Makasih banyak Pak Deni. Meskipun ini tidak dengar, tetapi didengar oleh keluarga. Alhamdulillah bagi Ibu kasih. Dan singkat saja, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemik Karunia Sesat wilayah Manado Melayu Timur, dan atas nama seluruh KOR Paduan Suara pelayan khusus wilayah Manado Melayu Timur, di dalamnya juga Badan Pekerja wilayah Manado Melayu Timur, dengan menyampaikan itu berduka cita dengan keluarga Saroso Member. Oleh karena keluarga ini sangat membantu dalam tugas panggilan kerja. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pagi ini boleh bersama-sama dan beberapa banyak hamba-hamba Tuhan dari kelompok untuk pendeta boleh bersama-sama, begitu juga yang dari Sulawesi Tengah, Empat, juga dari Siak, bahkan yang ada di Minahasa Selatan. Di tempat ini khususnya yang di Kontak, kita menyatu karena kebaikan yang Tuhan berikan bagi sosok yang terkasih hamba-Nya tadi. Kalau tidak baiknya dia, ya mungkin orang bersusah-susah mau kemari.
Pasti dong, jujur, ya kan? Iya, karena DP baik. Turun datang, apalagi dari Cihate, luar biasa itu malam antar tuh jenazah itu. Selama saya bertugas berapa tempat, kalau meninggal di desa lain lalu mau dikubur di jemaat di mana kami bertugas, nggak sebanyak CHT dah bawa, luar biasa, full ini, tapi di bawah. Itu waktu itu tidak hujan, kalau dia hujan saya kurang tahu kira-kira bagaimana. Tapi luar biasa perhatian jamaah masyarakat yang ada di CHT Siak, ya, jenazah hidup, ya, boleh bersama-sama dengan kaum keluarga. Begitupun juga dari Ampana, luar biasa. Jauh-jauh tinggalkan keluarga jamaah, pendeta Agustina laku tua harus meninggalkan pelayanan di sana untuk kerinduan ada bersama-sama dengan keluarga ini. Karena Pak Deni baik, karena Ibu Olga yang juga baik bagi jamaat, ya, bagi masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah di Ampana. Nah karena itu saya mengambil bagian pembacaan ini sosok Simeon. Memang dalam bagian pembacaan ini tidak dijelaskan panjang lebar, dalam Alkitab pun juga tidak ada penjelasan siapa ini Simeon. Dia hanya dikatakan sosok dari Yerusalem. Ya. Saya tidak mau menganggap mungkin apakah Alkitab menganggap dia tidak penting, tidak juga. Tetapi ada hal yang positif, ada hal yang baik yang mesti kita sama-sama pelajari, kita ambil hikmahnya itu dalam peristiwa seperti ini. Bagaimana Simeon yang dikatakan oleh Roh, bukan dia yang mengucapkan saya orang baik, saya orang benar, saya orang saleh, bukan Simeon yang bilang, tetapi kata Roh. Sekali lagi garis bawahi kata Roh kepada Simeon bahwa dia adalah orang yang baik dan orang yang saleh. Tapi apa yang dikatakan oleh Roh? Bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat anak yang dilahirkan dari ibu bapa yang disebutkan, memang tidak disebutkan sini, yaitu dari Maria dan Yusuf. Siapa dia? Yesus, yang kita akan rayakan di minggu-minggu Advent. Kita sementara berada semua untuk kita rayakan peristiwa kelahirannya. Nah ketika Simeon ini punya kesempatan untuk menggendong dan melihat bayi yang dimaksud tersebut, maka dia pun menyerahkan hidupnya. Sudah tiba waktuku. Karena kata Roh sebelum dia melihat bayi itu, maka dia tidak akan mati. Yang artinya bahwa nanti setelah dia melihat bayi itu baru dia mati. Ketika dalam pelayanan baik di Ampana maupun ketika ada di Siak, nantinya juga ketika ada sekali waktu juga ada di tempat ini dimanapun, biarlah kiranya kebaikan dan kasih yang Tuhan sudah buat bagi kehidupan keluarga sarung-sarung itu terus dilanjutkan dalam perjalanan hidup sambil tetap terus memberi buah-buah yang baik. Yang ada di Ampana, Sulawesi Tengah, benih-benih Injil telah ditabur oleh kehidupan istri yang kasih, didampingi oleh almarhum semasa hidup dalam menjalankan tugas pelayanan di Ampana, di pelayanan gereja Kristen Sulawesi Tengah. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di GKSD, Engkau berkati ketika mereka bisa kembali, biarlah juga Tuhan yang sertai dengan alat transportasi apapun, dengan jemaat Karnia CHT Siak 1, di mana kehidupan hamba-Mu keluarga ada bersama-sama dalam pelayanan, bahkan juga ada bersama-sama membangun persekutuan masyarakat yang ada di desa yang boleh bersama-sama. Dan juga memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir dan boleh ada bersama, karena kebaikan yang sudah ditabur dalam hidup semasa hidup memutar hati untuk membawa kehidupan kasih dari kasih. Agar kiranya Engkau ya Tuhan Allah yang telah memanggilmu untuk juga yang kami yakini menyediakan tempat baginya di surga yang tinggal tetap. Diberkatilah istri semua yang sudah memberi persembahan dalam bentuk diakonia dalam dengan Roh Kudus saat ini ya Bapak. Kita juga memberkati pemerintah yang ada yang boleh bersama-sama, baik dari CR1 maupun juga pemerintah yang ada
dari Desa Pontak ini, Pontak maupun juga pemerintah yang ada di Desa Pontak 1. Engkau berkati Pak Camat, Rangayapo yang boleh bersama-sama. Kami akan mutar ke ladang Petubulan. Sertai perjalanan kami dari tempat ini menuju ke ladang Petubulan bersama dengan keluarga besar yang ada. Permohonan kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak keluarga kita sekalian, jemaat, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita pun percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Dia yang jenazahnya akan kita makamkan. Marilah sebagai orang-orang yang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya, sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Peti jenazah oleh para tukang. Terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih-Nya, sehingga sampai saat ini kita semua boleh mengikuti rangkaian acara ibadah pemakaman dari Pak Denny Robi
keluarga besar Salam Syukuran, keluarga besar bersuara, menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara kerabat Handai Tolan, mulai dari pemerintah Desa Siak 1, pemerintah Desa Pontak 1, Jemaat Bumi Karunia Siak 1, Jemaat Efrata Pontak 1, yang sudah memberi diri, baik menopang kami keluarga dalam doa, memberikan kami penguatan iman sampai saat ini. Juga ucapan terima kasih kepada keluarga Ibu Natalia Soputan Bandaso yang sudah membantu keluarga kami sejak Papi Deni dirawat di Rumah Sakit Walter Monginsidi, Keling, Manado. Karena dengan bantuan Ibu Natalia juga, sehingga dalam proses perawatan apapun yang diusahakan oleh para medis itu semua berjalan dengan baik. Walaupun kami keluarga sangat menyayangi Papi Deni, namun Tuhan lebih menyayangi Papi Deni Robi Saroncong. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga besar Rukun Paesaan Pontak di Manado, kerukunan pegawai PLN yang terus menopang kami keluarga. Juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan penguatan iman dalam ibadah-ibadah penghiburan, baik yang dilaksanakan di rumah duka, mulai dari rumah sakit, untuk mengantar jenazah ke rumah duka di Desa Siak 1, juga ibadah penghiburan di rumah ini buat hamba-hamba Tuhan yang sudah mendoakan kami, memberikan penguatan iman. Disampaikan banyak terima kasih yang mungkin dapat kami sebutkan Ketua Badan Pekerja Bumi Karunia Siak 1, kemudian Ketua Badan Pekerja Bumi Efrata Pontak 1 yang juga sudah menjadi kadim di ibadah saat ini, Ibu Bapak Pendeta Rubianto Rompas SPH, kemudian Ibu Pendeta Agustina yang dari jauh-jauh dari Ampana, Poso, bersama juga Kok Hari, ada Vikarus Pendeta, Bapak Gembala, semua pelayan Tuhan yang turut mendoakan kami menyampaikan banyak terima kasih. Juga pemerintah Kecamatan Rangoyapo yang sudah memberikan penguatan iman juga lewat sambutan Bapak Camat, Bapak Jendri Umbo SPD. Terima kasih kami sampaikan atas semua dukungan bagi kami. Juga tak lupa kepada pengurus IKPLN, Ikatan Keluarga Pensiunan PLN, yang sudah memberikan sambutan tadi, Bapak Insinyur Mepoliton. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Juga terima kasih kepada pemerintah Garda 1, Pelsus Kolom 7, pengurus Rukun Duka, dan semua yang telah membantu keluarga kami, mulai dari Papi Deni dirawat di rumah sakit sampai disemayamkan di rumah duka Siak 1 dan di tempat ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada semua pelayat duka yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun kami yakin dan percaya kehadiran dari Bapak Ibu di tempat ini menjadi suatu penguatan bagi kami keluarga. Ke depan, bagi Mami Ola selalu dalam lindungan Tuhan. Kalau mungkin saat ini orang boleh melihat Mami Ola dalam keadaan tegar, itu semua karena Mami Ola menghargai kehadiran dari Bapak Ibu pelayat
Karena Mami juga kalau waktu pelayanan di Ampana selalu memimpin ibadah seperti ini, memberikan penguatan kepada keluarga. Ke depan, apalagi lepas 40 hari, biasanya keluarga sudah berpisah, pulang. Kesedihan mendalam akan sangat terasa. Dari kami keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan doa dari semua pelayan buka dan semua yang sudah membantu. Terima kasih. Tuhan Yesus pasti memberkati. Doa dan harap kami keluarga selalu menyertai kehidupan tugas pelayanan dari Bapak Ibu. Dan terima kasih sebentar untuk hamba Tuhan yang akan memimpin di ibadah pemakaman di ladang penguburan. Penatua Grace Waputan Momoto, SPD, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati. Ketika jenazah ini akan dibawa, boleh tinggal sejenak di tempat ini. Itu saja. Pengusungan peti jenazah menuju ke ladang penguburan. Yang pertama akan diusung oleh keluarga. suami, Bapak, Opa, saudara yang terkasih, Bapak Denny Robi Saronsyong. Maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali ke tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Marilah kita berdoa, kita mengucapkan bersama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Badan Pekerja, Majelis Jemaat serta seluruh anggota Jemaat Gemim Efrata Pontak 1 menyatakan turut bergumul atas kedukacitaan di tengah keluarga besar Saronsyong Rembet. Di dalamnya adalah keluarga Rembet Sual. Tuhan yang mengambil dan Tuhan juga yang sudah memberikan, tetapi Tuhan juga yang berkuasa atas kehidupan dari Bapak Denny. Kita melanjutkan.